Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas model yang disebut dengan Rational Unified Process. Rational Unified Process atau RUP adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang masuk dalam kategori Agile metodologi. Kemudian RUP membagi siklus hidup proyek menjadi 4 fase. Selama fase tersebut ada 6 disiplin ilmu yang dibuat untuk terlibat dalam pengembangan ini, yaitu pemodelan bisnis, persyaratan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan penyebaran. Namun, proses tertentu lebih penting dan membutuhkan lebih banyak waktu ketimbang proses yang lainnya. Misalnya, pemodelan bisnis sebagian besar terjadi selama fase awal dan masa elaborasi. Masing-masing dari 4 fase memiliki tujuan utama yang harus diselesaikan sebelum proyek dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tujuan utama dari RUP adalah membuat perangkat lunak berkualitas tinggi dengan anggaran dan kerangka waktu yang tidak dapat diprediksi. Setiap fase siklus hidup dapat diulang jika diperlukan sampai tujuan utama terpenuhi. Setelah tahap transisi berhasil diselesaikan, maka proyek dianggap selesai. Ini adalah contoh perusahaan yang menggunakan RUP dalam pengembangan perangkat lunaknya, yaitu Pearl Inc. adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak yang berspesialisasi dalam aplikasi telepon seluler. Mereka saat ini mengerjakan aplikasi peningkatan produktivitas baru disebut dengan Get a Kitten yang menghadiahi Anda anak kucing yang lucu untuk setiap tugas yang harus Anda selesaikan. Dan dalam pengembangan Get a Kitten ini, Pearl Incorporation menggunakan RUP sebagai kerangka pengembangan mereka. Ini adalah fase-fase yang ada di dalam RUP, yaitu Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Yang pertama adalah Inception atau awal. Ini adalah tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Aktivitas ini mencakup yang pertama analisis sistem berjalan, yang kedua perumusan arsitektur global target, yang ketiga identifikasi kebutuhan, yang keempat adalah perumusan persyaratan berupa persyaratan untuk fungsional, performance, keamanan, graphical user interface, dan lain sebagainya. Lalu ada perumusan kebutuhan perangkat lunak untuk level unit integrasi, performance, fungsionalitas, dan keamanan. Lalu ada pengujian juga dilakukan dengan UML diagram dan pembuatan dokumentasi. Yang kedua adalah elaboration atau elaborasi. Elaboration merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis pada tahap inception atau tahap sebelumnya. Aktivitas yang dilakukan pada tahap elaboration adalah pembuatan desain arsitektur subsystem atau arsitektur pattern, kemudian ada desain komponen sistem, lalu ada desain format data atau protokol komunikasi, lalu ada desain database, lalu ada desain user interface, ada pemodelan diagram UML seperti diagram sequence, class, komponen, dan deployment diagram. Lalu ada pembuatan dokumentasi. Lalu yang ketiga ada construction atau konstruksi. Pada tahap construction, tahap untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujiannya. Pada tahap awal construction, ada baiknya dilakukan pemeriksaan ulang hasil analisis dan desain, terutama pada desain sequence diagram, class diagram, komponen, dan deployment diagram. Apabila desain dibuat telah sesuai dengan analisis, maka implementasi dengan bahasa pemrograman tentu dapat dilakukan. Kemudian di tahap construction juga ada kegiatan berikut, yaitu mencakup pengujian hasil analisis desain, pendataan kebutuhan implementasi yang berpedoman pada identifikasi kebutuhan di awal, lalu ada penentuan coding pattern yang digunakan, lalu ada pembuatan programnya, pengujian, optimasi program, lalu pendataan berbagai kemungkinan pengembangan atau perbaikan lebih lanjut, dan pembuatan dokumentasi hasil coding atau pembuatan program. Lalu yang keempat ada transition atau transisi. Ini adalah tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi kepada user, disebut dengan istilah rollout.
yang umumnya mencakup pelatihan dan beta testing aplikasi. Berikutnya adalah alur kerja RUP yang dibagi jadi dua, yaitu alur kerja utama dan alur kerja pendukung. Ini adalah alur kerja utama RUP, yaitu Business Modeling, Requirements, Analysis and Design, Implementation, Testing, dan Deployment. Yang pertama adalah bisnis model. Pada tahap ini terdapat identifikasi dan deskripsi langsung dari area permasalahan untuk mendesain ulang atau redesign atau memodifikasi atau re-engineering beserta struktur dan proses-proses bisnis organisasi. Yang kedua ada requirements. Requirements bertujuan untuk menyusun sistem apa yang harusnya dibuat dan mengapa perlu dibuat, lalu mengidentifikasi batas sistem, lalu melihat ancaman keamanan yang mungkin timbul dan cara menanggulanginya, lalu mengestimasi biaya dan skala waktu yang dibutuhkan. Kemudian isi sistem kemudian dibangun dengan menggunakan use case model dengan tambahan spesifikasi kebutuhan. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional akan dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan user dan stakeholder beserta fitur high level, dan itu semua akan dijadikan specific software requirements. Yang berikutnya adalah analisis dan desain. Ini adalah alur kerja kedua pada fase RUP, yang di tahap ini semua requirement yang didapatkan di tahap berikutnya diubah menjadi spesifikasi implementasi. Lalu ada alur kerja yang ketiga, yaitu implementation. Pada tahap ini semua analisis dan desain yang telah dibuat pada tahap sebelumnya diimplementasikan menjadi kode program. Lalu ada alur testing. Pada tahap ini pengembang software akan menguji dan memverifikasi semua interaksi komponen, kebutuhan yang telah diimplementasikan, dan kualitas dari software telah dikembangkan. Lalu ada alur kerja deployment. Pada tahap ini pengembang menyebarkan software yang telah selesai kepada user. Lalu pengembang juga menyediakan dokumentasi untuk semua fitur dan fungsi user, semua fitur dan fungsi perangkat lunak. Pada tahap ini pengembang software mendapatkan umpan balik dan masukan dari user terhadap software yang telah dibuat, dan ini akan berguna jika membutuhkan modifikasi lebih lanjut. Lalu ada alur kerja pendukung, yaitu configuration and change management, ada project management, dan environment. Pada alur kerja pendukung yang pertama, yaitu configuration and change management, tahap ini berisi kegiatan untuk merawat integritas proyek. Kemudian kegiatan ini terdiri dari memonitoring dan mengatur perubahan permintaan atau perubahan biaya, dan tetap mengontrol versi produk yang akan dihasilkan. Itu adalah kegiatan untuk change management. Jadi perubahan permintaan itu mengakibatkan change management. Lalu kegiatan tambahan ini atau pendukung ini juga akan mengatur manajemen konfigurasi hardware dan software. Itu adalah bagian dari alur pendukung configuration atau konfigurasi. Lalu alur pendukung project management ini menyediakan kerangka kerja atau framework untuk mengatur software dan resikonya. Tahap ini juga menyediakan pedoman untuk planning, staffing, monitoring secara umum, yang bertujuan untuk menunjukkan kinerja dalam skala manajemen proyek. Lalu yang terakhir adalah alur kerja pendukung yang disebut dengan environment. Tahap ini menjelaskan tentang infrastruktur dan metode yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem lebih lanjut. Demikianlah alur pekerja RUP, baik itu tahap-tahap metodologinya, lalu alur kerja utama, dan alur kerja pendukungnya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan kepada saya melalui PA Group atau melalui Google Classroom. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.